mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Ibu Nur Hilalia untuk melanjutkan bagiannya. Ya, tabe Bu. Tafadhal mashkuran ma'jura. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, salah jam dinding saya yang anu. Siap. Rupanya ini baterainya. Kurang 15 menit lagi. Oh, iya Bu, siap Bu. Nanti setelah saya buka ini baru saya sadar. Ternyata saya sudah dari tadi siap-siap. Iya Bu. Mohon maaf. Nah, ini saya alhamdulillah senantiasa menyemangati anak-anak kita. Kemarin lagi setelah saya masuk ke offline, saya memancing mereka selama mereka masih ada waktu, saya insya Allah saya luangkan Pak. Alhamdulillah. Ya. Ini seperti yang Pak Usnul tadi katakan, Ananda, ini bukan untuk siapa-siapa, nak, untuk kita semua, untuk diri kita masing-masing. Jangan ditunggu nanti masa ini ya, setelah saya kumpul-kumpul minggu lalu dengan ibu-ibu dosen Pak Usnul, Masya Allah, penyesalan yang ini luar biasa mereka rasakan. Jadi hari Jumat Pak, waktu Jumat mereka mau belajar, alhamdulillah. Jadi peluang besar buat Ananda sekalian difasilitasi oleh jurusan untuk belajar Al-Quran. Maka sempatkanlah waktu kita, luangkan. Kalau ada waktunya yang luang untuk buka-buka chat, mengapa tidak untuk Al-Quran? Baik, kita mulai masih di surah Al-Baqarah. Juz 1 ayat berapa Pak? Saya agak lupa-lupa Bu, tapi kayaknya ayat 62, 63 Bu. Saya kurang sehat itu minggu lalu. Belum bisa menunduk. Tapi sehat-sehat makin Bu hari ini Bu. Sudah ke kampus nih kemarin. Alhamdulillah. Lebih 1 minggu saya tidak ke kampus. Di ayat 63. Oh, ya. Mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ahmad Jibril Kifrani. Silakan Jibril. Ya Bu. Halo. Dibacakan ayat 63 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tura fawqakumut tura khuzuma atainakum biquwwatin wa azkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Perhatikan baik ya, tanda baca huruf
huruf yang ini seperti alif yang diwazku dianggap tidak ada ya. Tanda wakaf juga perlu diperhatikan nak. Ini Ya, Bu. kita ulang ya. Wa il aqalna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Coba ulang dulu. Nanda, Jibril, coba diulang dulu. Iya, nggak kedengaran, Bu. Diulang dulu. Wa il akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumuz zura. Kalau berhenti di sukun huruf terakhir, fawqakumut tur. Fawqakumut tur. Ya, terus khudzu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Kakumut tura khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Summa tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Lanjut, Mas Jibril. Thumma tawallaytum min ba'di dzalika falawla fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Sangat dianjurkan supaya dibuka-buka Al-Qurannya ya. Kadang macet seperti itu karena hanya kurang dibaca, nak. Kita pindah. Terima kasih ya, Nanda Jibril. Ya, Bu. Jazakallah Jibril. Atika. Atika kelas Iya, Bu. 1-1. Ya, satu-satu. Kita lanjutkan. Saya bacakan dulu ya. Atau baca Maki dulu. Atika. Ya, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad 'alimtumul ladzina tadaw minkum fis sabati faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Sadaqallahu adzim. Lanjutkan dulu. Waja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Lanjut, Natika.
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Berikutnya kita pindah ke A12. Nurul Khalisah kolam. Nurul Khalisah kolam membacakan ayat 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Dengarkan ya. Qala a'udzu billahi. Coba diulang dulu. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ini kalau lafaz Allah ini Jalalah didahului huruf berbaris kasrah. Coba diulang. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Lanjut, satu lagi. Satu lagi, Nak. Lanjutkan. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratu safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Kayaknya ayat sebelumnya deh. Terlangkai satu ayat ya. Qalu ad'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya qala innahu yaqulu innaha baqaratul lafaridu wala bikrun awanum baina dzalik faf'alu ma tu'marun. Dengarkan dulu ya, ikut nanti kalau ini. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mbak, ulang di situ dulu. Qalu unana ma hiya. Qalu da'u lana. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Dengarkan ya, alif yang di situ dianggap tidak ada, langsung sambung dari lam. Qalu da'u lana rabb. Kecuali kalau orang berhenti di qalu. Nah, misalkan di sini kan bukan juga tanda wakaf ini lam alif yang di minal jahilin, jadi tidak ada langsung untuk ini.
perhatikan. Qalu da'u lana. Ini alif yang ada di situ tidak dibaca. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ada penyambung hamzah wasal namanya. Ya, coba. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu da'u lana. Ada mungkin ini kelihatan jadi anunya. Tidak berbaris. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Tidak dibaca alifnya itu uda'u, tidak. Qalu da'u lana. Coba Nanda. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridu wala bik. Rohnya di sini cukup kita yang ngerasa sukunnya, ya. Coba. Qala innahu yaqulu innama baqaratul la faridu wala bikrun. Huruf H, innaha. Innaha baqaratun la faridu wala bik. Nanda, coba diulang nak. Ada apa-apa? Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun. La faridu wala bik. Panjang lamnya ya, lam alif itu. La faridu wala bik. Diulang lamnya dari la itu tadi. Ya. La faridu wala bikrun. La wala bik. Kalau berhenti di situ. Awanum baina dzalika faf'alu ma tu'marun. Ajin jika menghadap mentor tak nak? Nanda. Siapa mentor tak? Asmaul Husna. Kalau kurang waktunya, ketemu Ki, datang Ki ke lantai 2, nah. Kemarin alhamdulillah banyak orang-orang dari ini. Anak fisika yang saya, apakah ada yang saya turunkan Iqra, nak? Kita lanjutkan. Berikutnya dari Iya, yang terakhir mungkin, Bu. Iya, betul Ya. gede. Atau siapa tahu ada nih pematerinya, Pak? Iya, kebetulan Prof. Nurdin sudah bergabung. Iya. Iya, bisa diminta satu terakhir mungkin. Oh iya. Dari kelas C mungkin. Risaldi. Nanda Risaldi. Iya, Bu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. Lanjut. Satu lagi nak. Ayat lagi. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Terima kasih Pak. Ya, Shadaqallahul Azim. Terima kasih banyak teman-teman sekalian yang sudah bersedia untuk ditahsin secara langsung. Insya Allah membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu pahalanya double. Kalau kita berupaya untuk senantiasa memperbaikinya. Dan terlebih kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nur Hilalia atas kesempatannya untuk mentahsin atau memperbaiki bacaan kita secara langsung yang hari ini ada beberapa yang kita pelajari, termasuk bagaimana membacakan lafzul jalalah, bagaimana membaca lafaz Allah jika dia didahului dengan baris kasrah tadi, jadi yang normalnya dibaca tebal, ketika didahului dengan kasrah maka jadi tipis. Lalu kita perlu memperhatikan juga bagaimana perubahan lafaz dari suatu kata ketika kita berhenti pada pada bagian tersebut. Sekali lagi kami ucapkan jazakillah ahsanal jaza, semoga Ibu senantiasa diberikan keberkahan dengan ilmu yang dibagikan kepada kami semua di setiap pekannya. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan tak. Untuk selanjutnya teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan sebuah bisa dibilang kesempatan yang luar biasa. Kita mendapatkan pemateri yang insya Allah ini tidak diragukan lagi dan mungkin teman-teman sekalian belum pernah kayaknya ya ketemu dengan Prof. Dr. Nurdin Arsyad. Mahasiswa baru belum pernah Prof kayaknya, Dik? Belum. Belum. Iya. Nanti semester 3 baru ketemu dengan saya. Oh iya, siap Prof. Iya, baik teman-teman sekalian, saya sedikit memperkenalkan dulu Bapak pemateri kita hari ini yang sebagaimana yang telah tampil di layar teman-teman sekalian. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. Nurdin Arsyad MPD. Beliau merupakan guru besar pendidikan matematika di Universitas Negeri Makassar. Saya mohon izin Prof untuk menampilkan profil singkat tak. Ya, silakan. Beliau berasal dari Bima. Kebetulan ada kayaknya Prof mahasiswa baru yang dari NTB nih Prof. Alhamdulillah, yang biasanya ada setiap tahun itu. Iya. Ya. Iya. Beliau menamatkan S1 di Pendidikan Matematika IKIP Ujung Pandang, lalu melanjutkan S2 di bidang yang sama dan S3 di IKIP Surabaya dan Universitas Negeri Surabaya. Sebenarnya kampus yang sama, lalu menjelma menjadi UNESA di saat beliau S3. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Matematika di MIPA UNM.
sebelum menjadi ketua program studi pendidikan matematika, maksud kami di sini S2 pendidikan matematika UNM selama 2 periode. Dan selama itu beliau memang sudah dari dulu kayaknya sudah kayaknya Prof sejak tahun berapa ya Prof jadi guru besar Prof? 2009. Iya, sejak tahun 2009. 2009. Oh iya, Prof. Nah, sejak tahun 2009 beliau dikukuhkan menjadi guru besar pendidikan matematika UNM dengan bidang kepakaran ke strategi dan model-model pembelajaran matematika. Utamanya dalam pembelajaran menumbuh kembangkan kemampuan metakognitif yang pada agenda revitalisasi LPTK tahun lalu itu dipromosikan sebagai salah satu model unggulan LPTK. Nah, teman-teman sekalian, pembelajaran metakognitif inilah yang atau kemampuan metakognitif ini yang nanti akan memberikan bekal atau kita untuk menyusun strategi-strategi belajar dan lain-lain untuk mengenai strategi belajar kita. Untuk itu, ini insya Allah hari ini kita akan betul-betul mendengarkan langsung dari pakarnya bagaimana strategi belajar yang tepat untuk menaklukkan materi-materi yang ada di perguruan tinggi seperti itu. Baik teman-teman sekalian, ada baiknya kalau sambil Prof Nurdin nanti membawakan materi, teman-teman juga on cam supaya Prof Nurdin bisa lihat-lihat kini wajah-wajahnya mahasiswa baru. Ya betul, on kamera saja. Ya. Iya. Ya, yang memungkinkan untuk on kamera silahkan on cam. Ya. Iya. Baik, terima kasih banyak. Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada Prof Nurdin Tabe untuk menyampaikan materinya. Ya, Tabe Prof. Dipersilahkan. Yang memberi kesempatan kepada saya untuk berjumpa dengan Anda sekalian mahasiswa baru, mahasiswa semester 1 ya. Bukan baru, sudah cukup lama ini karena tapi masih di semester 1. Ya, ya waktu itu juga saya tidak sempat hadir kayaknya waktu PKKMB Prof. Penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, jadi praktis hari ini adalah kesempatan pertama kita bersua walaupun melalui Zoom. Insya Allah untuk mata kuliah nanti kita ketemu di semester 3 di mata kuliah. Memang erat kaitannya dengan materi pada hari ini itu strategi pembelajaran matematika. Ya, tapi nanti di semester 3 ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita diberi kesehatan, kesempatan untuk bersua walaupun melalui virtual meeting untuk sedikit sharing, berbagi pengalaman dalam rangka mengarungi kehidupan belajar di kampus, khususnya di jurusan pendidikan matematika, jurusan matematika ya, di jurusan matematika yang berkaitan dengan strategi atau kiat-kiat sukses belajar di perguruan tinggi. Ya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi panutan kita semua, rahmatan lil alamin, yang telah membawa kita dari dunia kegelapan ke dunia yang terang benderang seperti saat ini. Baik, saya izin share materi pada hari ini. Sudah bisa dilihat, sudah muncul ya? Masih loading, Prof. Ya, sudah muncul, Prof. Oke.
Saya tidak menyiapkan banyak slide, tapi insya Allah nanti saya akan jelaskan secara detail seperti apa kiat sukses belajar di perguruan tinggi, khususnya kalau dikaitkan dengan program studi kita matematika maupun pendidikan matematika ya. Jadi kesuksesan dalam belajar juga itu sangat terkait juga dengan karakteristik bahan atau objek yang dipelajari. Pemilihan strategi belajarnya juga nanti tentu akan sangat berbeda. Cara atau strategi belajar untuk mata pelajaran matematika misalnya tentu akan sangat jauh berbeda dengan cara atau strategi belajar untuk mata pelajaran sosial, misalnya bahasa dan sosial. Jadi berbeda sesuai dengan karakteristik materi. Makanya nanti sebelum masuk menjelaskan lebih jauh tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam belajar matematika itu sendiri, saya nanti akan mengawali tentang mengenal matematika sedikit ya. Karena saya tidak akan keluar jauh dari jurusan kita, karena kita sebagian besar walaupun ada mata kuliah umum, tapi sebagian besar mata kuliah yang kita hadapi adalah mata kuliah yang berkaitan dengan matematika, sehingga nanti saya akan menjelaskan sedikit karakteristik matematika. Namun sebelumnya saya juga akan menjelaskan dulu seperti apa karakteristik belajar di perguruan tinggi, ya, supaya mendapatkan gambaran, karena dasar ini juga menjadi dasar untuk pemilihan strategi, pemilihan cara dan seterusnya di dalam belajar itu sendiri. Tentu kita sudah tahu bersama dari sejak penerimaan mahasiswa baru juga mungkin sudah disampaikan oleh pemateri bahwa belajar di perguruan tinggi itu belajar lebih mandiri. Jika dibandingkan dengan belajar di sekolah menengah, sekolah SD, SMP, SMA yang sudah kita lewati bersama, maka belajar di perguruan tinggi itu memiliki karakteristik tersendiri, terutama dalam hal kemandirian. Kemandirian, baik kemandirian dalam lingkup belajar itu sendiri, dalam hal ini terkait dengan bimbingan guru atau dosen, maupun kemandirian dalam melakukan kegiatan belajar di luar kelas, dalam hal ini lingkungan. Kalau di sekolah menengah dulu, Anda semuanya kalau belajar di rumah masih didampingi oleh orang tua. Sebagian besar didampingi oleh orang tua, sehingga kontrol orang tua dalam hal proses belajar itu sangat-sangat terasa, sangat besar. Tapi kalau di perguruan tinggi, apalagi Ananda yang sudah jauh dari orang tua, yang berasal dari daerah, sekarang sudah pindah ke Makassar, maka kontrol belajar itu 100% bisa dikatakan terletak pada diri Ananda sekalian. Jadi tidak ada lagi, bahkan kalaupun ada mungkin dari jauh saja orang tua mengingatkan ya, orang tua tetap dari jauh. Tetapi dalam kondisi yang langsung, yang real, maka belajar itu betul-betul sangat ditentukan oleh kemandirian Anda semua. Itu yang harus dipahami ya. Itu yang harus dipahami, bahwa sebagian besar belajar di perguruan tinggi itu ditentukan oleh kemandirian mahasiswa. Peran dosen hanya 10%. Hanya 10%. Tatap muka, dalam tatap muka pun belum tentu dosen menuangkan secara 100% ilmunya. Karena keterbatasan waktu. Maka sebagian besar ilmu tersebut digali oleh Anda semua. Itu yang harus dicamkan. Kalau dulu di sekolah menengah, kalau ada dosen yang mengeluarkan soal ujian tidak pernah diajarkan, Anda semua masih bisa protes ke gurunya. Pak Guru, soal nomor sekian ini belum pernah Bapak ajarkan. Ya, masih bisa protes. Ya, karena memang di perguruan di sekolah, materi itu diharapkan guru yang mengajarkan dulu baru dia ujikan ke kita. Tapi kalau di perguruan tinggi, nggak ada lagi istilah itu. Ya, nggak ada lagi istilah protes bahwa materi ini belum pernah dijelaskan Pak dosen. Tidak. Yang penting sudah masuk dalam kontrak perkuliahan di awal perkuliahan kita, di dalam proses perkuliahannya itu apakah disampaikan secara langsung atau dalam bentuk tugas mandiri atau dalam bentuk apapun disajikan oleh dosen, maka itu sudah dianggap materi itu sudah terlaksana. Sehingga pada saat ujian kita harus siap dengan semua materi yang sudah dikontrakkan itu. Nah itu ya.
Itu yang perlu. Itu yang harus dicamkan betul ini. Ini nanti akan sangat terkait juga dengan strategi belajar kita. Yang kedua, peran dosen lebih sebagai fasilitator, berbeda dengan peran guru pada saat SMA. Peran guru pada saat SMA lebih kepada pengajar sebagai sumber belajar utama. Kalau guru ya, guru itu menjadi di sekolah menengah itu merupakan sumber belajar utama. Tapi kalau di perguruan tinggi, dosen itu hanya sebagai fasilitator yang memfasilitasi Ananda semua seperti apa seharusnya Anda belajar. Ya, bahkan nanti dalam bahasa-bahasa paradigma pembelajaran sekarang itu yang kognitivistik, konstruktivistik termasuk di MBKM itu, bahwa paradigma sekarang itu bukan lagi dosen mengajar, tetapi mahasiswa belajar. Peran dosen bukan mengajarkan materi, tapi membelajarkan mahasiswa. Nah, itu ya. Apa artinya? Artinya kemandirian lagi itu. Kemandirian lagi yang dituntut. Bahwa mahasiswa harus mampu belajar atas fasilitasi, atas bimbingan dosennya. Jangan mengandalkan ilmu pengetahuan itu datangnya dari dosen. Atau dosen sebagai sumber utama ilmu pengetahuan. Enggak lagi. Enggak. Ya. Nah. Kalau ada dosen yang tidak menuangkan seluruhnya ilmunya kepada anak-anak sekalian, bukan berarti dosen itu tidak mampu. Bukan dosen, bukan berarti jangan salah tanggap, jangan curiga bahwa Bapak dosen ini tidak paham sebenarnya sehingga dia tidak kasih seluruhnya ke kita, bukan. Melainkan itu semua karena tuntutan sistem perkuliahan yang harus membelajarkan kalian semua, membelajarkan mahasiswa. Ya, nanti istilah belajar dan membelajarkan ini nanti memang erat kaitannya dengan metakognisi tadi yang disebut oleh Pak Husnul. Ya. Nah, satu kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki dengan baik oleh anak-anak sekalian dalam belajar secara mandiri ini nanti erat kaitannya dengan metakognisi. Nah, nanti sedikit saya singgung di materi berikutnya ya. Kemudian yang perlu dicamkan lagi, yang perlu diluruskan dari awal, ini penting ini karena tidak jarang mahasiswa itu beranggapan bahwa tujuan akhir dari perkuliahan itu adalah memperoleh nilai yang bagus. Yang penting dapat nilai A, sudah aman, mengamankan nilai A, ilmunya sudah ditinggalkan. Gitu. Bahkan tidak jarang juga untuk mendapatkan nilai A itu mahasiswa menghalalkan berbagai macam cara. Ujung-ujungnya dia tidak memiliki pemahaman yang baik. Nah, seharusnya itu dikebelakangkan nilai itu. Yang dikedepankan adalah ilmu pengetahuannya, materinya, kontennya. Kuasai dulu dengan baik ilmunya. Kalau dikuasai dengan baik ilmunya, maka akan berdampak pada mendapat nilai yang bagus. Jangan dibalik. Bagaimana saya mendapatkan nilai A? Saya akan menempuh berbagai macam cara, termasuk cara yang tidak halal. Cara yang tidak benar untuk mencapai A. Itu yang salah. Ya, dibalik ya. Niatnya dibalik. Bukan memperoleh nilai A dengan berbagai macam cara, tapi harusnya menguasai dulu materi setiap mata kuliah itu dengan baik, yang ujung-ujungnya nanti Anda bisa mendapat nilai yang bagus. Ya, nah itu yang penting. Itu semua juga nanti akan sangat terkait dengan cara belajar kita. Kalau dari awal kita hanya mengandalkan nilai A, maka cara belajar kita nanti itu akan melenceng itu. Akan melenceng. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, Ananda bisa jadi nanti menghalalkan berbagai macam cara untuk mendapatkan nilai A, walaupun pengetahuannya tidak dimiliki. Karena kita mengedepankan nilai daripada ilmunya. Nah, harusnya dibalik. Ilmunya dulu baru nilainya. Ya. Apalagi hasil penelitian Ananda sekalian, hasil penelitian ya, kemampuan akademik yang ditandai dengan IPK yang tinggi ternyata tidak menjamin 100% kesuksesan hidup anak-anak dari setelah lulus dari perguruan tinggi. Ya, itu hanya 20% juga itu peranan kemampuan akademik. Yang 80%-nya itu adalah peranan yang mana? Yang SKI, yang AKI, yang EKI, ini yang berperan nanti lebih banyak. Nah, IQ itu hanya 20%. Ya, tapi bukan berarti tidak penting. Nah, ya, tidak penting. Nah, bukan tidak penting.
Nah, artinya IQ itu memang syarat perlu, tapi bukan syarat cukup. Ya, bukan syarat cukup. Artinya kalau IQ tinggi, IPK tinggi, maka otomatis nanti akan sukses di dalam kehidupan. Tidak ada jaminan. Itu artinya bukan syarat cukup itu. Tapi syarat perlu. Untuk bisa sukses dalam hidup dengan baik juga diperlukan juga IQ. Nah, ini yang perlu. Ini istilah matematika ini yang harus Anda pahami. Syarat cukup, syarat perlu, dan seterusnya. Kadang-kadang orang tidak memahami ini sehingga salah kaprah dalam memaknai. Nah, ya, oke. Sehingga IQ, kemampuan akademik tetap dibutuhkan. Ya, tetap dibutuhkan. Nah, ini poin terakhir ini, orientasi bukan hanya pada kemampuan akademik, bukan hanya pada IPK, bukan hanya pada konten matematikanya, tetapi yang jauh lebih penting juga yang akan mendukung kesuksesan Ananda nanti semua setelah tamat, selain kemampuan akademinya juga harus memiliki soft skills yang lain, kemampuan-kemampuan yang lain. Seperti soft skill itu contohnya misalnya social skill, keterampilan sosial, intrapersonal, kemampuan kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, gitu. Kecerdasan emosional, EQ, SQ itu spiritual quotient, kecerdasan spiritual, AQ itu adversity quotient, kecerdasan menghadapi, apalagi di kemandirian belajar Ananda di perguruan tinggi itu AQ juga ini sangat dibutuhkan. Akan sangat bagus kalau Ananda semua memiliki ketiga-tiganya. EQ-nya bagus, spiritual quotient-nya juga bagus, AQ-nya juga mantap. Ya, adversity, tahan malang. Orang Malaysia katakan ketahan malang, ketahanan dalam pemecahan masalah sebenarnya ya. Ketahanan dalam menghadapi masalah. Ya, masalah secara umum, baik masalah-masalah dalam proses perkuliahan maupun lebih spesifik permasalahan-permasalahan dalam materi mata kuliah. Ya. Nah, ya jadi AQ ini penting. Kalau tidak punya AQ, maka banyak orang yang tidak gagal dalam masuk dengan baik tapi keluarnya dengan tidak baik, alias DO, drop out. Kenapa? Karena dia tidak memiliki EQ, tidak memiliki SQ, dan tidak memiliki AQ yang baik. Ya, itu yang. Nah, pada hari ini salah satu apa yang dikerjakan oleh Pak Husnul Huluk beserta teman-teman ini termasuk sebagai wahana untuk mempermantap yang tiga ini, EQ, SQ, dan AQ. Ya, Ananda sekalian, sehingga saya harap Ananda sekalian betul-betul mengikutinya dengan cermat, mengikutinya dengan baik, karena ini juga merupakan modal yang sangat berharga bagi Ananda sekalian untuk bisa sukses belajar di perguruan tinggi. Harus dibekali dengan emotional quotient yang baik. Harus dibekali dengan spiritual quotient. Harus dibekali dengan adversity quotient. Ya, itu yang hari ini sekali lagi kami di jurusan matematika menyadari betul tentang itu, bahwa Ananda tidak hanya dibekali dengan kemampuan akademik, kemampuan matematika, tapi kalau tidak diimbangi dengan kecerdasan-kecerdasan yang lain, soft skill, maka kita tidak bisa sukses. Kesuksesan, ya Ananda sekalian, harus dari awal sekarang. Kesuksesan bukan hanya kesuksesan jangka pendek, berhasil di kuliah saja. Kesuksesan yang diharapkan adalah kesuksesan jangka panjang nanti setelah terjun, justru keluar dari universitas seharusnya yang disasar, ya. Jadi ada dua macam, ada kesuksesan jangka pendek, ada kesuksesan jangka panjang. Kesuksesan jangka pendek adalah Ananda sekalian bisa lulus dengan baik dari perguruan tinggi, dari prodi ini. Tapi kesuksesan jangka panjang, setelah dilepas dari program studi ini, Ananda masih mampu eksis di sana. Itu yang harusnya. Nah, sehingga yang dimodali, yang dicari, yang diperjuangkan di dalam perkuliahan itu bukan hanya kemampuan akademik, tapi kemampuan-kemampuan yang lain seperti. Jadi itu ya yang perlu dipahami dulu. Ini masih dasar pijakan awal kita untuk bergerak supaya nanti belajar di perguruan tinggi menjadi lebih baik. Oke. Kemudian saya akan kemukakan fenomena dalam belajar matematika, dan fenomena ini bukan hanya kepada mahasiswa tapi juga siswa. Ya, tetapi kalau mahasiswa apalagi notabene jurusan matematika, sebenarnya fenomena ini
saya harap tidak akan terjadi karena orang yang masuk di sana adalah bukan asal masuk, tetapi orang masuk berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan. Sehingga kekhawatiran saya ini tidak akan terjadi di mahasiswa jurusan matematika sebenarnya. Tapi ini sebagai fenomena umum saja yang saya kemukakan, bahwa siswa-mahasiswa kurang berminat belajar matematika. Ya, kenapa? Karena kurang berminat mengakibatkan kurang termotivasi. Banyak mahasiswa-mahasiswa yang salah kaprah ya, menghindar dari jurusan matematika, masuk ke jurusan yang lain selain matematika, tapi ujung-ujungnya setelah mereka masuk di dalam ketemu juga dengan mata kuliah matematika. Ya, ya, itu sering terjadi, sengaja dihindari. Nggak usah itu, di jurusan saja, di penjurusan saja di SMA. Menghindari. Katanya kalau SMK IPS itu tidak ada matematika. Siapa bilang? Justru mata kuliah ekonomi itu justru matematikanya matematika tingkat tinggi, itu bukan matematika abal-abal. Istilahnya bukan matematika kaleng-kaleng itu yang dibutuhkan di sana. Ya. Nah ini saya mau tekankan juga istilah matematika dasar itu anak-anak ya, anak-anak sekalian. Jangan salah kaprah dengan istilah matematika dasar. Bukan materinya yang dasar ya. Bukan materinya yang mendasar, yang dasar-dasar, yang ringan-ringan, yang mudah-mudah. Bukan. Matematika dasar itu adalah matematika yang mendasari pemahaman mahasiswa terhadap program studi yang dipilihnya. Kalau teknik, matematika dasar di teknik itu integral diferensial itu. Kalkulus turunan integral diferensial itu dasarnya di teknik itu. Ekonomi juga itu ada. Fungsi penawaran, fungsi permintaan, equilibrium dan seterusnya itu turunan dan integral yang dipakai di sana, bukan materi yang dasar. Nah itu yang perlu dipahami ya. Ya jadi sebenarnya mau masuk jurusan apapun harus siap untuk belajar matematika. Belum lagi kalau kita bawa ke pendapatnya para pakar yang mengatakan bahwa mathematics is human activity. Apa artinya mathematics is human activity? Tidak bisa dilepaskan, semua aktivitas manusia itu pasti ada unsur matematikanya. Ya. Nah, mau kemana? Masuk WC pun ada unsur matematikanya itu. Ya, masuk WC, masuk toilet pun ada unsur matematika di sana. Iya. Oke. Sehingga menjadi kurang termotivasi. Motivasi yang rendah, yang terlalu rendah, dan seterusnya bisa menimbulkan kecemasan, anxiety, mathematics anxiety, kecemasan belajar matematika. Ini semua adalah hama ini ya. Ini saya kemukakan dulu, ini hama ini, hama pengganggu keberhasilan dalam belajar matematika. Yang diawali dengan motivasi yang kurang, kecemasan yang tinggi, bahkan fobia terhadap matematika, itu harus dihilangkan dulu. Hama itu harus dihilangkan dulu, dikeluarkan dulu supaya nanti, sebab kalau ini masih bercokol di diri anak-anak sekalian, strategi apapun dipakai nanti tidak akan berhasil itu. Ya, itu yang perlu dipahami. Bersihkan semua ini dulu, perbaiki dulu aspek ini semua dulu, barulah nanti berpikir bagaimana cara belajar yang baik. Karena ini modal dasar ini. Seperti yang saya katakan tadi, sebagus apapun cara belajar kita, tapi kalau kita tidak termotivasi, kita tidak memiliki motivasi yang baik, kita selalu dihantui oleh kecemasan-kecemasan dalam belajar, bahkan ada rasa fobia, takut terhadap mata pelajaran matematika, atau mata kuliah tertentu, itu titik awal kegagalan. Titik awal itu merupakan titik awal kegagalan. Jadi ini dulu yang harus dibenahi. Ya. Bahkan anak-anak sekalian, begitu pentingnya motivasi itu di setiap pembelajaran guru maupun dosen di sekolah dan perguruan tinggi itu, anak-anak sekalian, memotivasi mahasiswa itu harus dilakukan oleh dosen itu selama perkuliahan, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti sampai kegiatan penutup. Dosen tidak boleh bosan-bosan memberi motivasi. Ya, memberi motivasi. Demikian juga di siswa, di sekolah. Kalau Anda sekalian nanti selesai dan berperan sebagai guru, maka
guru, kalian sebagai guru nanti juga jangan bosan-bosan memberi motivasi kepada anak didiknya, peserta didik, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir. Karena inilah sebagai apa ya, prasyarat yang sangat menentukan kesuksesan dalam pemanfaatan strategi belajar itu. Ya, bahkan dengan istilah yang keras tadi saya katakan, tidak ada gunanya strategi belajar yang bagus kalau tidak diawali dengan motivasi yang baik. Ya kan? Tidak ada gunanya dosen menggunakan strategi mengajar yang bagus kalau mahasiswa tidak punya motivasi. Ya. Bahkan betapa pentingnya motivasi ini, anak-anak sekalian, saya bisa balik posisinya. Anak, kalau kita sudah punya motivasi belajar yang bagus, yang tinggi, seperti apapun cara dosen dalam mengajar, seharusnya kita bisa berhasil. Itu, ya. Jadi begitu pentingnya motivasi itu. Ya, jadi kalau sudah punya motivasi yang mantap, yang luar biasa, maka dengan cara apapun dosen mengajar, kita akan bisa berhasil. Ya, sebaliknya itu tadi, sebaliknya kalau tidak punya motivasi, apapun cara dosennya juga tidak akan berhasil. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, ini saya penekanannya pada motivasi, karena memang motivasi ini adalah kalau kita nanti belajar di strategi pembelajaran nanti, anak-anak sekalian, fase pertama dari setiap model, hampir setiap model itu selalu menekankan adanya pemberian motivasi. Ya, fase pertama kooperatif, pengajaran langsung, berbasis masalah, semua diawali dengan pemberian motivasi. Begitu pentingnya motivasi ini. Ya, oke. Berikut, setelah kita mengenal ini, kita coba mengenal karakteristik matematika sedikit. Nah, kita coba mengenal karakteristik matematika sedikit ya, supaya sekali lagi mengenal karakteristik ini juga erat kaitannya dengan nanti pemilihan cara belajar. Ya kan? Ya, yang pertama, objek kajian matematika itu abstrak. Abstrak. Saya kasih ilustrasi betapa abstraknya objek matematika ya. Nah, saya ambil begini, saya bandingkan dengan dosen biologi dengan dosen matematika, atau guru biologi dengan guru matematika. Biologi mengajar gajah, bahkan mengajar binatang bersel satu pun, amuba, bakteri, fisiknya mereka masih bisa lihat walaupun dengan bantuan mikroskop. Betul, anak-anak sekalian? Belajar amuba, belajar binatang bersel satu, bakteri, walaupun tidak bisa disaksikan dilihat dengan mata, dengan bantuan mikroskop mereka bisa mengamati langsung, sehingga dia bisa belajar struktur amuba itu dengan baik. Bisa dilihat fisiknya. Tapi kalau matematika, misalnya, atau balok misalnya, yang mana fisik balok itu? Tidak ada itu. Yang dipertunjukkan dalam bentuk kotak itu, apakah itu fisik dari kubus atau balok? Bukan. Itu sekedar benda model dari balok. Ya, kalau dibawa ke gajah tadi itu relevan dengan patung gajah. Nah, patung gajah. Jadi yang paling abstrak itu mengajar gajah dengan tidak menghadirkan apa-apa, menjelaskan saja karakteristik gajah. Itu guru biologi, dosen biologi. Kalau dosen matematika menjelaskan persegi kubus dan balok tanpa menghadirkan kubus dan baloknya, tapi menjelaskan saja terdiri dari sekian sisi, rusuk dan seterusnya, itu namanya simbolik. Yang paling tinggi levelnya itu paling abstrak itu. Pembelajaran yang paling abstrak dengan kami ditangkap, misalnya dosen biologi tadi mengajar gajah, dia menghadirkan apa? Gambar gajah. Ya, menghadirkan gambar gajah. Kalau dosen matematika menghadirkan gambar kubus, gambar balok. Ya. Tapi rupanya masih banyak hal anak-anak yang belum bisa, yang belum mantap perkembangan berpikirnya, belum tentu bisa memahami 100% karakteristik kubus dan balok dengan hanya melalui gambar. Ya, maka level berikut dikonkretkan lagi, diturunkan lagi level keabstrakannya dengan, kalau dosen biologi menghadirkan apa? Menghadirkan patung gajah supaya 3 dimensi. Kalau gambar gajah tadi 2 dimensi ya.
Kalau patung gajah 3 dimensi. Kalau sekarang saya coba anak-anak, kalau guru matematika menampilkan apa kalau yang setara dengan patung gajah tadi? Coba. Ada yang mau komentari? Coba. Kalau kubus dan balok tadi apa yang ditampilkan oleh guru matematika untuk membantu? Kalau anak sudah tidak paham, tidak mampu menangkap dengan gambar. Coba. Ayo. Ada yang mau coba komentar? Menampilkan apa? Tadi saya sudah sebut tadi itu. Masih malu-malu ya. Ini berapa ada yang open mic, Prof? Nur Wahda. Yeah. Ya, Nur Wahda sudah mau buka tadi mic-nya. Coba saja, coba. Supaya interaktif sedikit. Wahda? Iya, Pak. Ya, kira-kira apa yang ditampilkan oleh guru? Kalau dengan gambar sudah tidak bisa ditangkap oleh benda yang Ya, berbentuk kubus atau balok, Pak. Nah, itulah tadi benda model ya. Benda model kubus, benda model balok yang setara dengan patung gajah. Oke, sekarang kalau dengan itu siswa atau mahasiswa belum mampu lagi nangkap dengan kehadiran patung gajah, kalau biologi, kalau dosen biologi apa yang dilakukan kalau dengan patung gajah belum paham? Apa yang dilakukan oleh guru dosen biologi atau guru biologi? Membawa gajah, Bawa ke kebun binatang. memperlihatkan gajah aslinya, membawa gajah di kelas ya, itu tidak mungkin ya. Siswanya diarahkan untuk menyaksikan langsung gajahnya. Ya. Tapi kalau guru matematika mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Kalau dengan benda model mahasiswa belum mampu menangkap materi itu, maka sudah mentok. Disitulah abstraknya itu. Jadi tidak ada fisiknya. Ya. Yang ada hanya sampai benda model. Fisik kubus dan balok itu hanya ada dalam pikiran. Makanya disitulah disebut dengan abstrak. Ya, abstrak. Pola pikir matematika bersifat deduktif. Semua pernyataan-pernyataan dalam matematika harus mampu dibuktikan secara deduktif, secara formal. Walaupun ingat, dalam proses pembelajarannya sering dan bahkan lebih tepat sekarang orang pakai pendekatan induktif. Ya, disertai dengan diawali dengan contoh-contoh khusus, baru nanti diakhiri dengan penurunan rumus umum atau definisi umum. Itu namanya pendekatan induktif. Tetapi secara formal matematika itu sifatnya deduktif. Semua pernyataan-pernyataan matematika yang berbentuk teorema, dalil dan seterusnya sifat dan seterusnya itu harus mampu dibuktikan secara deduktif. Ya. Kemudian apa penyebab lain yang menyebabkan takut gagal dalam belajar matematika? Karena persepsi yang salah tentang matematika. Ya. Makanya sekarang anak-anak sekalian yang harus dilakukan adalah coba membaca, mencari informasi yang benar tentang matematika itu sendiri, tentang karakteristik matematika. Ya, supaya perbaiki dulu persepsinya. Sebab kalau persepsi kita masih bawaan dari sekolah dulu bahwa matematika itu pelajaran yang sulit, matematika itu pelajaran yang kering, matematika itu hanya membuat simbol X, Y, Z, maka kita tidak akan mendapatkan jalan yang terang untuk bisa sukses dalam belajar matematika. Perbaiki persepsinya dulu. Ya, dengan banyak membaca, dengan mencari informasi dan seterusnya tentang itu. Kemudian cara mengajar dosen ini kita tidak bisa masuki, tidak bisa dimasuki oleh mahasiswa karena ini hak otonomi dosen. Ya, walaupun seharusnya memang dosen dalam memilih strategi mengajar bukan dengan pertimbangan kemudahan secara pribadi, tapi harusnya tetap siswanya. Nah, ini yang perlu tapi ini wilayahnya dosen, domainnya dosen, bukan domainnya mahasiswa ya. Nah, domainnya mahasiswa. Tetapi yang perlu dipahami oleh anak-anak sekalian, hak kalian itu sebenarnya adalah menuntut bahwa dosen itu memilih strategi yang mampu membelajarkan kalian, bukan strategi yang meringankan pekerjaan dosen. Ya, itu ya. Ya. Karena tujuan akhirnya bukan dosen berhasil mengajar ya, atau berhasil menyelesaikan tugas mengajarnya. Bukan. Ya, tapi tujuan akhirnya adalah mahasiswa menguasai materi yang diajarkan. Itu.
Jadi ini dosen juga perlu diperbaiki ini anunya, persepsinya. Ya, persepsi dosen dalam tugas mengajar itu kadang-kadang yang penting selesai tugasnya. Ya, yang penting enak dalam mengajarnya. Gitu. Bukan. Walaupun tersiksa mengajar tapi mahasiswa sangat mendapatkan manfaat dari cara kita, itu yang harus dipilih. Bukan cara yang enteng bagi dosennya tapi mahasiswa tidak mendapatkan apa-apa. ya itu jadi tapi ini domain dosen. Yang menjadi domain mahasiswa adalah cara belajar mahasiswa. Nah, ini yang harus masuk intinya ini, bahwa kegagalan dalam belajar matematika itu adalah karena cara belajar mahasiswa yang kurang tepat. Ya, strategi belajarnya kurang tepat dan seterusnya. Seperti apa nanti cara memilih strategi belajar dan seterusnya pada slide berikutnya. Oke? Baik. Sekarang kita coba masuk kepada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam belajar di perguruan tinggi, terutama belajar matematika ya. Ya. Faktor yang harus diperhatikan betul, yang pertama adalah faktor internal. Faktor dosen, faktor bahan ajar, faktor strategi mengajar, ada strategi belajar, evaluasi, pemberian tugas, pemberian kembali, dan seterusnya. Yang sangat erat kaitannya dengan domain mahasiswa itu sendiri adalah, dan bisa dimanipulasi sendiri oleh mahasiswa, adalah ini, faktor internal dan faktor strategi belajar. Kalau strategi mengajar, kadang-kadang kan dosen yang punya domain. Mahasiswa tinggal mengikuti apa yang strategi belajar apa dipergunakan oleh dosennya. Evaluasi begitu, mahasiswa tinggal mengikuti seperti apa evaluasi yang dilakukan oleh dosennya. Tugas begitu lagi, mahasiswa tinggal mengerjakan tugas apa yang diberikan oleh dosennya. Tetapi walaupun demikian, nanti saya akan membekali Anda sekalian kiat-kiat apa yang harus diperhatikan dalam menghadapi itu semua. Walaupun kita betul-betul tergantung dari dosen. Tetapi kita tetap butuhkan strategi, siasat dalam menghadapinya supaya kita tidak gagal. Ya itu ya. Tetapi yang bisa dimanipulasi langsung oleh mahasiswa adalah ini. Faktor internal mahasiswa dan strategi belajar mahasiswa. Ini juga mahasiswa sebenarnya, saya coba tambah lagi dulu. Oke. Strategi belajar mahasiswa. Sekarang kita coba lihat satu persatu. Kita akan kaji satu persatu ini. Ya. Kita coba kaji satu persatu faktor ini. Faktor internal mahasiswa itu apa semua? Ada inteligensi tadi, ada bakat, ada kematangan, ada kesiapan, ada personality. Ini yang jauh lebih penting nih, personality. Kalau kesiapan, kematangan, bakat, inteligensi ini cenderung ini bawaan ini ya, walaupun sebenarnya memang bisa dimanipulasi, bisa ditingkatkan ya. Ini inteligensi, bakat, kematangan, kesiapan ini alami ini biasanya. Ini alami berkembang ini. Ya. Termasuk personality juga alami sebenarnya, tapi justru dengan kondisi itu kita bisa memberdayakan, bisa kita memanfaatkan kelebihan-kelemahan dari personality kita itu untuk kegiatan belajar kita. Oke. Saya masuk ke sini, coba ya. Gaya kognitif. Anda sekalian harus dari awal sekarang mencoba mengidentifikasi diri, harusnya dosen juga membantu mahasiswanya untuk mengidentifikasi dia berada pada gaya kognitif apa. Gaya kognitif secara teori itu banyak, pembagian gaya kognitif itu. Ada feel dependent, ada feel independent, itu namanya pembagian gaya kognitif secara psikologis. Kalian harus tahu itu. Kalian berada di mana, di level mana, di gaya yang mana, independen atau dependent. Nah, saya kasih ciri-cirinya sedikit, ya, ciri-ciri. Ciri-ciri independen itu adalah orang yang tidak dipengaruhi, tidak tergantung oleh kondisi lingkungan. Orang dia bisa belajar di mana-mana, di mana saja. Di tengah keributan, di tengah suara yang bising pun dia masih bisa belajar. Ini kelebihan, salah satu kelebihan orang independen. Ya, kalian harus tahu itu.
Nah, bahwa orang independen tidak terpengaruh oleh kondisi apapun, bahkan orang independen itu bisa belajar sambil mendengar musik. Ada yang, coba saya mau tanya, saya mau lihat dulu, mau angkat tangan ada nggak? Coba pengakuan dulu. Ada nggak yang orang mahasiswa ini yang bisa belajar tapi sambil dengar musik atau pasang headphone di telinga tapi belajar matematika juga? Nur, siapa? Silakan Nur Hilma. Wah, banyak ini. Nah, lagi Banyak, siapa banyak. lagi? Nah, saya coba bantu kalian ini ya. Berarti kalian semua ini yang mampu seperti itu berarti kalian independen ya. Ya, mampu melakukan beberapa pekerjaan bersamaan. Ya, bahkan dalam keributan, dalam suasana yang independen. Sekarang silakan turunkan tangan kembali yang independen. Berarti sisanya dependen kayaknya ini. Yang dependen itu adalah mereka yang mudah terganggu oleh lingkungan. Ya, kucing lewat pun sudah hilang konsentrasinya. Ya, suara bising sedikit, orang ketawa di ruang tamu, dia sementara belajar, dia terganggu. Ada yang begitu? Coba angkat tangan lagi. Angkat tangan yang begitu, yang dependen. Nah, oke. Nah, bagus. Oke. Kecenderungan hanya dua itu sebenarnya. Kalau tidak dependen, ya dependen. Kalau tidak independen, dependen. Sebaliknya. Ya. Nah, sekarang, bagaimana menyiasatinya dalam belajar? Bagaimana? Sekarang saya tanya dulu yang dependen dulu deh. Yang independen kan tidak ada masalah ya. Belajar kapan dan di mana saja bisa dia. Ya. Yang independen tidak ada masalah pada umumnya karena dia bisa belajar kapan dan di mana saja. Tapi yang dependen ini, coba dependen. Apa yang dilakukan untuk menghindari kan itu tadi? Dari sisi waktu belajar, kapan belajarnya yang paling bagus? Coba ada yang jawab. Sekarang saya langsung mau praktis ini supaya nanti bisa langsung praktekkan. Yang dependen kira-kira belajar yang bagus itu kapan? Ya, interaktif. Ya, supaya bagus langsung diterapkan. Kapan kira-kira? Ya, termasuk apalagi yang dependen ini perlu ini yang dependen. Belajar pada waktu orang sudah tidak beraktivitas, misalnya bangun tengah malam, baru habis sholat subuh dan seterusnya, pada suasana hening yang di mana gangguan-gangguan itu sudah kurang ya. Ya. Oke, kalau dalam kelas sekarang, dalam ruang kuliah. Kalau dependen, kira-kira duduknya di mana bagus? Ini juga kecil, tapi mempengaruhi juga ini. Ini memanfaatkan juga. Nah, kalau dependen, boleh duduk paling depan, berhadapan langsung dengan pintu. Dependen, tidak, hindari ya, hindari. Karena nanti ada orang lewat di depan pintu, kamu terganggu dari lingkungan. Mau ribut di luar, dia tetap bisa berkonsentrasi. Tapi kalau anak dependen, jangankan ribut, orang lewat saja diam-diam, dia terganggu konsentrasinya. Makanya cara menyiasatinya hindari berhadapan langsung dengan melihat aktivitas-aktivitas lingkungan yang menyebabkan kalian tidak bisa berkonsentrasi. Itu kecil, tapi turut menentukan itu. Turut menentukan. Jadi langkah pertama, kalian harus identifikasi dulu gaya kognitif kalian. Nah, tadi sudah ada pengakuan-pengakuan tadi, berarti sudah. Itu penting itu. Penting. Jangan ada anggapan bahwa independen lebih baik daripada dependen. Tidak. Sama. Hasil penelitian saya di perguruan tinggi, termasuk di jurusan matematika, hasil penelitian saya, bahwa ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan IPK mahasiswa, baik yang independen maupun dependen. Sama-sama bisa dapat cum laude. Nah, gitu ya. Tapi apa syaratnya? Apa syaratnya? Syaratnya asalkan dia mampu menangani atau memberdayakan kelebihan-kelemahan dari masing-masing gaya itu. Contohnya tadi itu. Kalau dependen sudah tahu bahwa mudah terpengaruh, ya jangan belajar di sore hari orang masih ribut, masih rame. Jangan duduk di depan berhadapan langsung dengan
gangguan terbuka yang bisa ada gangguan macam-macam dan seterusnya. Ya, itu ya. Oke. Yang berikut, selain itu ada ini. Nah, ini ilustrasi gaya belajar. Kalian juga harus tahu gaya belajarnya. Oke, sekarang saya minta angkat tangan. Mana yang dominan visual dengan ciri-ciri? Lebih suka membaca sendiri. Sulit untuk memahami apa yang dicerita, apa yang dijelaskan atau disampaikan. Lebih mudah memahami kalau dia membaca sendiri. Siapa yang begini yang visual? Angkat tangan. Angkat tangan. Yang visual Jelita. Ya, siapa lagi yang visual? Nggak banyak ya. Ya, Rizky. Jadi kalian harus paham itu, Fauzia. Oke. Semua yang penting pada hari ini kalian sudah mampu ya, sudah mampu mendeteksi gaya belajar kalian. Tadi gaya kognitifnya sudah tadi ya. Sekarang gaya belajar. Ya, Fauzia. Nah, Jelita dan seterusnya. Untuk auditorial, suka atau mudah mendengarkan. Malas membaca dia. Siap malas belajar. Anak-anak seperti ini sering saya ketemukan orang tua marah-marah di rumah, disuruh belajar, karena pengertian belajar menurut orang tua itu adalah membaca. Ya. Pengertian belajar menurut orang tua kita dulu di rumah, kalau membaca. Makanya kalau anak disuruh membaca dan malas, katanya anak itu malas belajar. Betul ya? Ya. Nah, anak yang seperti itu, anak auditorial itu. Ya, kenapa? Karena dia sudah memanfaatkan pendengarannya dengan baik pada saat dijelaskan oleh dosennya, atau lebih suka dia menelpon temannya berdiskusi, nanti temannya menjelaskan daripada kalau dia membaca. Nah, ini bertentangan dengan pemahaman orang tua bahwa nanti dikatakan belajar kalau membaca. Nah, padahal diskusi juga belajar sebenarnya. Nah, cara belajar yang tepat bagi anak auditorial adalah berdiskusi tadi itu, mendengarkan tadi itu, gitu. Ya, kalau anaknya mendengarkan, menonton video misalnya, video pembelajaran, makanya belum belajar karena dia tidak membaca. Oke, siapa yang auditorial? Angkat tangan. Siapa yang auditorial? Oke, Reski, Delia. Nah, masihlah siapa lagi? Angkat tangan Ya, lagi. Banyak. YouTube Oke, kayaknya Prof. Daya. Nah, Argina. Wah, banyak yang auditorial ini. Banyak sekali. Hampir semuanya. Oke. Oke. Yang kinestetik, yang cenderung kinestetik. Kinestetik itu lebih asik dia kalau mempraktekkan langsung. Ini dia bilang, coba langsung aja, lebih asik daripada baca teorinya atau mendengarkan cerita. Nah, itu. Ada ini, tapi biasanya nggak terlalu banyak yang kinestetik. Apalagi kalau dalam matematika, biasanya kinestetik itu lebih ke keterampilan yang jurusan-jurusan olahraga, seni tari dan seterusnya itu dia lebih ke kinestetik itu. Ya. Oke. Sekarang kita coba lihat lagi multiple intelligensi. Oke, multiple intelligensi. Ada kecerdasan spasial, visual spasial, pandai berabstraksi dengan gambar, menghubungkan antar ruang. Ya, ini cocok misalnya dalam belajar geometri. Ini matematika ini pada umumnya ini. Ada juga kecerdasan logis matematika yang tidak ada ini, tidak ada satu saja. Ada 8 itu. Logis matematika sebelum spasial visual ini. Ya, itu biasanya orang matematika itu jago di sana. Tapi tidak menutup kemungkinan juga orang matematika, mahasiswa jurusan matematika punya kecerdasan linguistik yang memadai juga. Pandai berpikir dengan kata-kata atau ungkapan dengan kalimat, ya. Musikal, pandai berpikir dalam irama melodi, peka terhadap intonasi suara dan seterusnya. Nah, ini bisa dimanfaatkan nanti kalian setelah mengidentifikasi diri kalian itu kira-kira kecenderungan kecerdasan itu di mana dominannya, maka kita bisa memanfaatkan kecenderungan itu untuk memaksimalkan proses belajar. Ya, pandai bergaul dengan orang lain, interpersonal tadi. Intrapersonal itu pandai berpikir reflektif ke dalam, melihat ke dalam. Ya, berpikir reflektif. Itu intra. Kalau inter itu berkomunikasi, bergaul dengan orang lain. Nah, kinestetik juga lagi berpikir
sensasi dengan gerakan fisik, natural berpikir dengan acuan alam, belajar di lingkungan alam, ya. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan dalam proses belajar. Oke. Faktor yang lain yang selain faktor internal, faktor dosen. Nah, nanti keberhasilan kalian dalam belajar terutama ya tetap ada faktor dosen. Walaupun tadi 10% ya, 10% dari faktor dosen tadi itu, tapi tetap menentukan keberhasilan kalian dalam belajar. Penguasaan materi ajar bagi dosennya juga menentukan. Wawasan tentang strategi mengajar dosen juga mempengaruhi keberhasilan belajar kalian di perguruan tinggi. Keterampilan komunikasi yang baik dengan dosen, kepribadian yang menawan dari dosen juga itu turut mempengaruhi keberhasilan, walaupun hanya 10%. Itu tadi, 90%-nya betul-betul kemandirian dari kalian. Dan saya tidak banyak membahas ini, karena ini hak otonomi dosen yang tidak bisa dimanipulasi oleh mahasiswa. Ya, yang tidak bisa dimanipulasi oleh mahasiswa. Tinggal nanti bagaimana mahasiswa menyesuaikan diri, beradaptasi, mengikuti apa yang dilakukan oleh dosennya. Ya. Faktor strategi mengajar dosen juga begitu. Apakah PAIKEM, pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, efektif, menyenangkan. Nah, itu strategi yang bisa mempengaruhi, yang bisa memberikan hasil yang baik kepada kalian apabila dosennya mengajar dengan PAIKEM. Pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, inovatif ya. Aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Tepat dan bervariasi. Variasi strategi mengajar juga ini bukan hanya mahasiswa yang bersangkutan yang perlu mengetahui karakteristik personalitinya tadi. Dosen juga harus mengetahui karakteristik personality mahasiswanya. Kenapa? Dalam rangka sebagai bahan pertimbangan untuk memilih strategi mengajar yang relevan. Ya, tapi ini lagi domain dosen, bukan domain mahasiswa. Ya. Kemudian strategi mengajar dosennya juga sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik mahasiswanya. Kemudian ini strategi belajar yang baik, yang mengajar yang baik dari dosen adalah strategi yang mampu meningkatkan metakognisi mahasiswanya. Ya, bukan hanya dalam aspek kognisi, tapi mampu meningkatkan aspek metakognisi. Termasuk kemampuan dalam memilih, menggunakan dan menerapkan strategi mengajar dengan baik. Ini yang bisa dimanipulasi langsung oleh mahasiswa kalau ini, faktor strategi belajar mahasiswa. Jadi, dalam perkuliahan Anda sekalian, faktor strategi mengajar dosen memang menentukan. Tetapi yang jauh lebih berperan, apalagi di perguruan tinggi, yang notabene tadi belajar mandiri lebih dominan, maka yang paling jauh lebih besar peranannya adalah faktor strategi belajar mahasiswanya. Jadi ada dua itu. Kalau di SMA, posisinya masih lebih besar peranan strategi mengajar dosennya daripada strategi belajar mahasiswanya. Ya, kalau di SMA ke bawah. Tapi kalau di perguruan tinggi harus dibalik. Peranan strategi belajar mahasiswa jauh lebih besar, lebih dominan pengaruhnya daripada strategi mengajar dosennya. Ya, mengajar dosennya bagus, tapi hanya 10%. Tapi 90% tadi adalah belajar mandiri dari mahasiswa. Salah satu aspek yang sangat menentukan keberhasilan belajar mandiri itu apa? Adalah strategi belajar. Strategi belajar yang dipergunakan oleh mahasiswa itu sendiri. Apa yang berkaitan dengan strategi belajar itu? Mahasiswa harus memiliki pengetahuan deklaratif, pengetahuan kondisional, dan pengetahuan prosedural tentang strategi. Ada dua, strategi dalam hal ini saya bagi dua. Strategi memahami materi dan strategi pemecahan masalah. Apa yang dimaksud pengetahuan deklaratif? Tahu. Strategi apa saja yang bisa dipergunakan dalam belajar matematika misalnya. Membuat analogi. Apa itu pengertian analogi? Catatan secara matris. Apa itu catatan secara matris? Membuat ringkasan, membuat outlining, kerangka garis besar, membuat mapping. Apa itu semua?
Itu namanya pengetahuan deklaratif. Ya, pengetahuan deklaratif. Termasuk kelebihan-kelemahan dari masing-masing strategi ini namanya pengetahuan deklaratif. Pengetahuan kondisional. Pengetahuan kondisional itu apa? Anak-anak mahasiswa sekalian tahu kapan menggunakan strategi analogi, kapan membuat catatan secara matriks, kapan membuat ringkasan, kapan membuat outlining, kapan membuat mapping. Apa kelebihan-kelemahannya dari catatan ini semua itu termasuk dalam pengetahuan kondisional. Pengetahuan prosedural, mampu menggunakan, mampu menerapkan strategi-strategi itu di dalam proses belajarnya. Ya, membuat analogi. Membuat analogi itu ada dua macam. Ada analogi memanfaatkan hal-hal yang kita sudah pahami untuk bisa memahami sesuatu, atau analogi itu menggunakan cara-cara yang atau prosedur yang dipergunakan dalam menyelesaikan soal tertentu untuk menyelesaikan soal lain yang mirip dengan itu. Itu analogi. Ya. Itu analogi. Nah, sedangkan catatan secara matriks itu biasanya lebih praktis atau lebih mudah dipakai untuk merangkum atau membandingkan beberapa hal. Ya, misalnya perbedaan kubus dengan balok. Ya, sering itu di sekolah menengah bahkan di perguruan tinggi itu memahami kubus balok itu lebih mudah apabila dibandingkan dari sisi titik sudut, kubus berapa, balok berapa, dari sisi rusuk, kubus berapa, balok berapa, dari sisi sisi dan seterusnya. Itu catatan secara matriks namanya, ada baris, ada kolom. Ya, sering sekali dipergunakan dalam matematika kalau itu. Ya, nah, membuat ringkasan, catatan buku-buku kecil. Karena kalau buku satu buku secara lengkap itu kita mau bawa-bawa tidak praktis. Maka supaya praktis bisa kita baca di mana-mana, kita bisa membuat ringkasan untuk masing-masing. Apalagi matematika. Matematika itu ringkasannya enak, rumusnya saja langsung ya. Rumus-rumusnya. Nah, dulu waktu SMA saya punya buku kecil yang saya kantungi terus dalam di saku celana, bahkan sampai rusak itu buku itu, karena saya kantungi terus kemana-mana. Di dalam itu ada rumus-rumus, ada ringkasan, ya, membuat kerangka garis besar dan membuat mapping. Itu strategi. Kemudian strategi yang lain apa? Strategi pemecahan masalah, misalnya heuristik, berpikir maju, berpikir mundur, tentu nanti kalian mencari ini ya. Ini sebagai informasi awal karena tidak mungkin saya akan bahas satu persatu semua ini. Kalian nanti bisa cari. Nah, yang penting sudah wawasan awal, stimulus awal kalian sudah punya ya. Oke. Nah, karena kita sampai jam 10 saja ini, waktunya sudah cukup lama ini. Kemudian mampu mengidentifikasi gaya kognitif tadi, gaya belajar sendiri sudah tadi ya. Kecerdasan sendiri tadi, mampu kemudian memilih strategi yang tepat di dalam belajar. Kemudian sedikit yang berkaitan dengan proses pembelajaran, ini guru seni mengajar guru, ini aspek guru yang saya mau jelaskan sedikit ya. Bagaimana dengan mengerjakan tugas? Kalau ada tugas, langkah pertama yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah harus memahami karakteristik tugas yang dihadapi itu. Ya, pahami dulu karakteristiknya. Setelah memahami karakteristiknya, barulah memilih strategi penyelesaian tugas yang tepat. Saya kasih contoh saja. Dalam pemecahan masalah saja, tugas pemecahan masalah, langkah pertama itu harus menganalisis dulu masalahnya itu. Masalahnya. Atau saya lebih spesifik lagi. Misalnya ada masalah SPDV ya. Ada masalah SPDV. Kemudian cara menyelesaikan SPDV itu kan banyak kan? Tentu dari sekian banyak cara itu, ada cara yang lebih efektif disesuaikan dengan bentuk soalnya, bentuk masalahnya. Nah, maka analisis dulu masalahnya seperti apa, setelah dipahami masalahnya, barulah dipilih strategi yang relevan, yang lebih tepat, yang lebih pas. Bisa saja ada cara lain yang bisa, tetapi mungkin panjang. Tapi ada cara yang lain juga, lebih singkat, lebih efektif. Itulah yang harus dipakai. Itu termasuk metakognisi anak-anak sekalian. Ya, itu termasuk metakognisi itu, kemampuan di dalam memilih strategi
disesuaikan dengan karakteristik tugas yang dihadapi. Nah, namanya knowledge about task, ya. Kalau yang personality tadi itu namanya self knowledge, ya. Kalau strategi tadi namanya strategi knowledge, pengetahuan tentang strategi, pengetahuan tentang diri, self knowledge, personality tadi. Yang ketiga adalah knowledge about task, pengetahuan tentang tugas. Penting itu. Tidak jarang kalian gagal dalam menyelesaikan tugas karena tidak mampu memilih strategi yang tepat sesuai dengan tugasnya. Makanya jangan buru-buru, analisis dulu tugasnya, seperti apa karakteristik tugas tersebut. Baru memilih strateginya. Setelah memilih strategi, harus menyadari pula bahwa strategi itu tepat. Mengapa menggunakan strategi itu? Apa kelemahannya? Ya, adakah strategi lain dan seterusnya? Itulah belajar bagaimana belajar itu yang termasuk di dalam metakognisi tadi. Ya. Nah, kemudian yang berikut, setelah mampu menggunakan, harus juga mampu mengontrol strategi itu. Apakah sudah benar penggunaannya? Apakah tidak ada langkah yang keliru? Apakah sudah dalam track-nya atau sudah keluar dari track-nya? Dan seterusnya itu kemampuan mengontrol strategi. Terakhir, melakukan refleksi terhadap strategi itu. Nah, itu yang bisa dirangkum di dalam istilah disebut dengan metakognisi tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, faktor evaluasi saya kira tidak terlalu penting. Itu sedikit stimulus yang bisa saya berikan sebagai pemicu diskusi kita. Ya, masih ada waktu setengah jam untuk kita berdiskusi. Iya. Saya kira saya kembalikan ke Pak Husnul untuk mengawal, siapa tahu ada pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa sekalian yang berkaitan dengan strategi belajar di perguruan tinggi pada hari ini. Terima kasih. Silakan. Iya, Prof. Dibuka Iya, Prof. sesi tanya jawab. Iya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Atas materinya. Ini materinya bukan cuma untuk mahasiswa, tapi untuk saya juga dan Pak Irwan yang Untuk sempat dosen hadir. juga, ya. Untuk dosen juga, betul, Prof. Saya sampai Ya. buat catatan ini, Prof. Mungkin karena strategi saya memang membuat ringkasan. Iya. Iya. Berarti pas. Kamu sudah, berarti Pak Husnul sendiri sudah menyadari kelebihan dia di dalam strategi, lebih suka membuat ringkasan. Iya, Bro. Ya. Ya, baik teman-teman sekalian. Ini kesempatan emas untuk bertanya langsung tentang strategi belajar. Kebetulan Prof ini Coba memang buka lagi pakar. kameranya, on Iya, kamera buka lagi. lagi kameranya supaya dilihat langsung. Ya, buka lagi supaya dilihat langsung. Ya, saya suka interaksi kalau lihat muka Anda sekalian. Nah, oke, silakan dimulai pertanyaan. Ya, silakan bertanya langsung dengan mengangkat tangan, raise hand. Sepertinya tidak usah via chat, via langsung saja. Langsung aja. bertanya Langsung saja. aja. Ya. Ya, supaya lebih interaktif. Belajar mengemukakan ide. Ya, belajar menyampaikan ide. Ya. Ya, tahu ada yang mau mengkonfirmasi apakah cara belajarnya sekarang sudah benar, ya. Ada enggak yang mau bertanya? Silahkan raise hand. Atau sudah paham sekali? Ada dua kemungkinan sudah cukup paham, sangat paham dengan apa disampaikan, atau tidak ada ditangkap sama sekali. Ya, silakan. Jangan malu-malu, apalagi ini hanya melalui daring ini, tidak ketemu langsung, Ji. Ya. Iya, okay. Ya, silahkan Dek. Oh, tadi mau bertanya. Saya persilahkan. Oh ya, Nur Bahda. Ya. Bismillah, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana Pak strategi belajar sementara maaf, Pak. Bagaimana Pak caranya agar bisa memahami strategi mengajar dosen, sedangkan kita tidak menyukai bukan tidak menyukai, tapi kurang menyukai strategi yang mengajar dosen tersebut. Bagaimana Pak? Ya. Terima kasih. Oke. Jadi persoalannya, jadi
seharusnya dari awal saya katakan tadi itu strategi mengajar adalah otonomi dosen ya. Walaupun dosen yang baik seharusnya dalam memilih strategi harus disesuaikan dengan kondisi mahasiswanya. Sehingga kalau sudah disesuaikan dengan kondisi mahasiswanya, kecil kemungkinan bahwa tidak sesuai dengan kesiapan dan kesenangan mahasiswanya seharusnya. Tetapi karena di dalam ruangan perkuliahan itu memang sangat banyak mahasiswanya dengan variasi yang berbeda-beda, maka sangat mungkin juga bahwa strategi pembelajaran yang dipergunakan oleh dosen itu tidak mampu memuaskan semua pihak. Ya, maka seharusnya dosenlah yang memvariasikan. Makanya tadi itu pemilihan strategi mengajar dosen itu harus divariasikan tadi itu. Dalam mengakomodasi gaya belajar saja, dosen itu harus lakukan itu. Jangan ceramah melulu misalnya. Kalau ceramah melulu berarti anak auditorial yang diuntungkan. Harusnya ada fase guru, dosen juga memberi tugas-tugas membaca atau tugas aktivitas mencermati bacaan dan seterusnya supaya anak visual terakomodasi. Bahkan harus ada lagi sesi di mana ada latihan menyelesaikan langsung supaya anak kinestetik juga terakomodasi. Seharusnya itu. Jadi memang sangat sulit untuk menghindari bahwa apa yang dilakukan oleh dosen semua memuaskan mahasiswa, pasti ada, ya. Tapi yakin saja tunggu gilirannya bahwa dosen yang benar, dosen yang bagus harus mengakomodasi semua modalitas yang ada pada mahasiswanya. Oke, mungkin kesempatan hari ini, kuliah pada hari ini, anak-anak visual merasa kesulitan karena dosen menjelaskan, lebih banyak menjelaskan. Tapi besok mungkin dosen akan beralih pada cara atau strategi mengajar yang lebih banyak menguntungkan anak visual lagi. Begitu. Jadi memang dilema bagi dosennya karena menghadapi suasana pembelajaran klasikal di mana di dalam kelas itu bervariasi. Mau tidak mau memang, tapi ingat ya, gaya tadi itu bisa dimiliki oleh semua anak itu, tapi ada satu dominan. Ya. Jadi sevisual-visualnya seorang anak, tapi dia masih mampu juga menangkap dengan mendengarkan, dengan auditorial. Audionya anak-anak, auditorial setinggi ekstrimnya auditorialnya anak-anak, tapi juga masih bisa mampu menangkap dengan membaca. Ya, karena modalitas itu sebenarnya bisa semua, ada semua itu, hanya ada satu yang dominan. Nah, itulah yang dimanfaatkan yang sedikit tadi pada saat guru mengajar dengan berceramah, nah kemampuan auditorialnya yang dioptimalkan, ya kan, yang dimanfaatkan walaupun kadang-kadang dia lebih suka visual misalnya. Nah itu ya. Jadi sekali lagi usaha mengadaptasi, usaha menyesuaikan dan adaptasi dengan apa yang dilakukan oleh dosen, karena yakin saja nanti ada gilirannya dosen akan menggunakan strategi mengajar yang relevan dengan kalian punya. Ya, jadi hanya kesulitannya dalam satu kali mengajar tidak mungkin mengakomodasi seluruhnya. Tetapi kalau saya misalnya dengan gaya belajar 3 tadi, dalam satu kali pertemuan bisa itu. Ada fase, ada waktu, alokasi waktu di mana guru menjelaskan, kemudian ada fase di mana siswa yang akan mendiskusikan atau akan membaca, memahami sendiri, kemudian ada fase latihan soal. Dalam satu kali pertemuan bisa itu. Ya, jadi itu ya. Jadi termasuk kemampuan metakognisi mahasiswa itu mau mencoba beradaptasi dengan apa yang dilakukan oleh dosen. Karena sekali lagi yang bisa dimanipulasi oleh mahasiswa adalah strategi belajarnya. Ya, bukan strategi mengajar dosennya. Kalau strategi mengajar dosen, ya dosennya yang punya otonomi, mahasiswa tinggal bagaimana menyesuaikan dengan apa yang dilakukan oleh dosen. Disinilah pentingnya strategi belajar tadi itu. Makanya tadi 10% aja itu. 10% aja cara mengajar dosennya, 90% itu dioptimalkan ya dengan strategi belajar yang tepat dari kalian ya itu kondisinya. Nah, Nur Wahda Ya Pak, terima kasih Pak. Nah jadi ya oke. Iya, baik. Ada lagi siapa lagi? Ya, terima kasih Dek Wahda dan Prof. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya?
Atau di chat itu ada nggak di chat itu? Oh ya, Ini Prof, Fauzia. ada Prof yang ya. Silahkan Fauzia. Fauzia. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya mengenai Kasih besar motivasi. sedikit suaranya, Fauzia. Kenapa goyang-goyang itu? Ya, Saya ingin bertanya mengenai silakan. motivasi. Biasanya kan Prof, kalau misalnya ada satu cara yang dipakai misalnya untuk menambah motivasi diri, yakni dengan manipulasi pikiran, entah itu dalam hal seputaran belajar atau hal lain. Akan tetapi ternyata tanpa disadari, gara-gara manipulasi pikiran ini, kayak seolah-olah kita telah melakukan berbagai macam hal dalam kenyataan tidak terjadi, kayak tidak ada hal yang dilakukan gara-gara manipulasi pikiran ini. Terus pertanyaan saya, bagaimana cara hadapi hal tersebut, Prof? Yang awalnya kayak berniat memanipulasi diri, memanipulasi pikiran agar termotivasi untuk melakukan berbagai hal, tapi kenyataannya tidak terimplementasi apa yang ingin dicapai. Mungkin itu pertanyaan saya. Ya. Sekian. Ya, oke. Berkaitan dengan strategi belajar ini sebenarnya ya, memang motivasi dan kesiapan belajar mahasiswa itu penting, sehingga memang banyak cara yang dilakukan oleh dosen, termasuk yang dilakukan oleh mahasiswa sendiri, untuk mempersiapkan diri, untuk mempersiapkan pikirannya untuk bisa menerima perkuliahan dengan baik. Kalau saya, justru motivasi yang disampaikan oleh dosen secara langsung jauh lebih bermanfaat dan lebih berguna daripada melakukan memanipulasi pikiran seperti yang sering sekarang yang terkenal itu, termasuk yang dimiliki oleh Pak Jafar dengan hypnoteaching. Nah, dengan hypnoteaching saya belum mampu menelaah. Alasan saya begini sebenarnya. Kenapa saya tidak terlalu cenderung berpihak ke sana? Karena kalau seandainya itu diyakini mampu memberi manfaat yang baik terhadap pembelajaran, kenapa para pakar-pakar yang luar negeri, para filsuf, para penemu luar negeri itu tidak sampai saat ini tidak menciptakan sebuah model pembelajaran yang memanfaatkan itu? Ya, karena itu sifatnya temporer kalau saya. Sifatnya temporer. Bahkan tadi menurut Fauzia justru bisa ke arah yang tidak benar ya, ke arah yang tidak benar. Sehingga kalau saya justru jauh lebih tepat dosen memanfaatkan cara-cara yang biasa untuk menyiapkan pikiran mahasiswa. Kalau di sekolah menengah sampai sekarang itu yang biasa dilakukan itu untuk menyiapkan struktur kognitif ya mahasiswa untuk siap menerima pelajaran yang akan diajarkan itu. Apersepsi itu sebenarnya salah satunya. Apersepsi itu justru itu ilmiah itu. Apersepsi adalah mengingatkan materi-materi pelajaran sebelumnya, kemudian mengaitkan dengan materi-materi yang akan dipelajari pada saat itu. Dengan asumsi bahwa kalau mahasiswa sudah struktur kognitifnya sudah siap, maka begitu mendapatkan informasi baru, ini secara ilmiah teori kognitif ini, begitu mendapatkan informasi baru, maka dia bisa diterima dengan langsung, yang namanya disebut dengan proses asimilasi. Tapi kalau proses menerima informasi baru itu tidak berjalan mulus, karena tidak relevan dengan struktur kognitif mahasiswa, maka terjadi penolakan, ya, terjadi guncangan dalam pikiran anak, itu namanya proses akomodasi. Terjadi. Ya, yang diharapkan itu proses asimilasi, di mana informasi baru diterima dengan baik. Yang selama ini yang direkomendasikan oleh para pakar adalah di kegiatan pendahuluan itu satu kegiatan apersepsi yang harus dilakukan. Apersepsi itu memanipulasi pikiran juga itu sebenarnya. Memanipulasi pikiran dengan mengingatkan, merubah fokus. Kalau tadi masih umum, pikiran Anda begitu masuk dalam ruang perkuliahan, sekarang pikiran Anda difokuskan pada materi tertentu, materi yang diajarkan minggu lalu, kemudian nanti dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan pada hari ini, sehingga menjadi fokus. Ya, itu jauh lebih
itu jauh lebih rasional dan itu yang dipakai sampai saat ini. Kalau hipno itu sampai sekarang belum diterapkan secara luas ya. Karena itu saya sendiri belum membaca, belum mendapatkan alasan rasionalitas bahwa hipno itu bisa dilakukan secara general, secara universal ya di dalam pembelajaran. Jadi model-model yang pembelajaran yang mencoba mengakomodasi pikiran itu tadi adalah kuantum, pembelajaran kuantum ya. Nanti dicoba belajar lebih jauh pembelajaran kuantum itu. Nah, bahkan pembelajaran itu tadi sambil memutarkan lagu-lagu, memutarkan musik-musik, ya itu pemanfaatan kecerdasan juga sebenarnya itu tadi, kecerdasan musikal gitu. Tapi persoalan lagi kalau itu dilaksanakan dalam kelas, jangan sampai juga ada anak yang terganggu justru dengan musik. Iya, ya itu persoalannya. Tapi kalau belajar sendiri, nah ini kalau belajar sendiri, kalian silakan manfaatkan keunggulan kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal. Tapi kalau dalam klasikal menjadi sulit karena tidak semua anak memiliki kecerdasan musikal yang baik. Tidak semua anak independen. Mungkin dia dependen kalau diputarkan musik malah lebih fokus mendengarkan musiknya daripada belajar matematiknya. Ya itu ya. Nah, jadi yang paling pas itu memang pada saat belajar mandiri. Pada saat strategi belajar sendiri silahkan. Makanya belajar di perguruan tinggi itu belajar mandiri tanpa intervensi pihak lain itu sebenarnya. Intervensi pihak lain. Kalianlah yang akan menentukan sendiri, memilih sendiri strategi belajar yang relevan. Mau belajar sambil musik silakan. Ya kan? Mau belajar sambil berjalan silakan, sambil ngemil juga silakan. Ya. Nah, itu kalau pada kondisi belajar sendiri. Tapi kalau belajar di dalam kelas lagi-lagi banyak hambatannya dan itulah kesulitannya sekarang. Karena variasi karakteristik peserta didik itu sangat bervariasi, sementara dosen harus mengajar seluruhnya, harus mengakomodasi secara keseluruhan. Ya, seperti itu, Fauzia. Iya. Masih ada lagi? Baik, ya masih ada satu lagi, Prof. Mungkin kita masih ada 4 menit. Masih ada tadi yang satu yang angkat tangan tadi. Iya, tapi Prof. Ada Hilma, Prof. Nur Satu Hilma lagi, Amalia. ada tadi yang angkat tangan. Silahkan, Dek. Nur Silakan, Hilma Nur Hilma. Amalia dari A12. Ya, Nur Hilma. Baik Pak, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nur Hilma Amalia dari kelas A12. Nah, Prof, saya ingin bertanya, bagaimana itu strategi belajar apabila kita ini suka belajar dengan mendengarkan musik, tapi kadang juga suka terganggu kalau misalkan ada ribut-ribut begitu, Prof? Nah, gampang itu pakai headphone. Maksudnya kayak mudah terganggu kalau misalnya di sekitarnya itu ribut, tapi suka juga belajar kalau misalkan mendengarkan musik. Nah, itu dua hal yang bertentangan sebenarnya itu. Ya, dia dependen sebenarnya, ya. Tetapi juga suka dengan musik. Sebenarnya dua hal yang bertentang, seharusnya sejalan itu, ya. Seharusnya sejalan itu. Kalau begitu, kalau hanya musik yang mau didengar tapi tidak mau dengar suara-suara lain, ya cara yang paling tepat dari itu tadi. Oke, di suasana hening, tapi berarti Anda sebenarnya dependen ya. Kalau dependen itu harusnya belajar pada suasana hening di mana gangguan-gangguan itu minimal, tidak ada. Ya di tengah malam bangun sholat subuh, atau kalau harus belajar di siang sementara masih ada ribut, ya itu tadi. Kalau harus mendengarkan musik secara pelan-pelan, ya pakai headphone. Pakai headphone kan enak. Nah, yang didengar hanya musiknya, tetapi tidak mendengar orang dari luar, ya. Itu satu. Kalau tidak ya tentu harus dari suasana hening di mana gangguan-gangguan dari luar itu minimal. Dan itu salah satu trik, itu salah satu siasat memberdayakan kelemahan dan kelebihan itu seharusnya. Jadi itulah yang harus dimiliki ya. Itu harus dimiliki. Itu yang saya harapkan dari awal. Sekarang kalian sudah mampu mengidentifikasi. Coba sekarang identifikasi kelebihan dan kelemahan sendiri dalam hal belajar. Kemudian nanti pada prakteknya optimalkan kelebihanmu,
dan minimalkan kelemahanmu. Itu intinya. Kata kunci terakhir yang saya berikan, identifikasi kelebihan dan kelemahan kalian masing-masing, kemudian diimplementasinya, optimalkan kelebihanmu dan minimalkan kelemahanmu. Itu kata kuncinya. Nah, saya kira demikian. Terima kasih Pak Husnul telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyajikan materi pada hari ini. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, terima kasih banyak Prof atas ilmu yang diberikan. Ini tadi sudah dikasih kata kunci langsung oleh Prof. Kita perlu mengidentifikasi diri kita, kemampuan dirinya bagaimana, strategi belajar yang pas kira-kira bagaimana, gaya kognitifnya bagaimana, kemudian nanti dioptimalkan lah yang potensi diri tersebut. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi kekurangan kita atau yang kita tidak senangi bagaimana, lalu kita berupaya untuk meminimalisir hal-hal yang dapat mengganggu pembelajaran kita. Ya, terima kasih banyak sekali lagi kami ucapkan kepada Prof. Dr. Nurdin Arsyad MPD atas materi yang diberikan sebagai bentuk apresiasi dari jurusan atas nama ketua jurusan. Kami memohon untuk Prof. Nurdin menerima sertifikat sebagai narasumber dalam TMSM pekan ini. Prof. Alhamdulillah, terima kasih atas anugerah sertifikat ini. Saya terima dengan baik, insya Allah. Mudah-mudahan Anda sekalian, termasuk bagi diri saya, insya Allah. Terima kasih atas kepercayaan pada hari ini. Iya. Alhamdulillah, terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak adik-adik sekalian yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Sebentar nanti insya Allah kami mohon kesempatannya, waktunya adik-adik untuk tinggal sejenak 5 menit untuk ada pengumuman dari rekan-rekan SC Aljabar. Kita tutup dulu sesi kita pada hari ini dengan bersama-sama melafazkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon izin untuk live ya. Oh iya, ya Prof. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Prof, siapa tahu baru meminta izin untuk dokumentasi sama Prof. Tapi tadi sempat saya SS berapa kali. Ya baik teman-teman sekalian, mohon waktunya sekitar 3-5 menit ada penyampaian dari Ketua SC Aljabar.